Mempersembahkan serial Sandiwara Radio Jaka Badak. Hai Laskar Pegaturo, aku Jaka Badak yang kalian cari. Majulah! Jaka Badak, kupikir benar juga apa yang kamu katakan. Kembang melati itu akan kehilangan harumnya kalau dipetik pada malam hari. Lebih baik membiarkan pada tangkainya dan terus tumbuh mekar seperti cinta dan rindu kemesraan. Jaka Badak, sebuah serial drama radio mengisahkan pergolakan di Duku Larang Jati pada masa Gusti Prabu Kertajaya yang diperagungkan di Kerajaan Panjalu, bertindak sewenang-wenang kala Adijaya dan Adikuasa dalam genggamannya. Siapa lagi yang muncul sesudah manusia liar itu? Dan manusia kera alas purwa bermunculan di mana-mana. Serial drama radio Jaka Badak. Naskah disusun oleh Adriana M.D. Teknik dan montase Andre Arifin. Dengan sutradara Dian Pertiwi. Kali ini menampilkan episode ketiga berjudul Karang Kobar Dewi Astini. Seri ke-10 ini didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Jaka Badak, Mogan sebagai Gandum, Tato sebagai Klewer, dan pembawa cerita Nusri Nurni. Selamat mendengarkan. Ali Cagak yang merupakan pengawan Madiun akhirnya mengalir tenang bergabung pada pertemuan arus searah pengawan. Tampak juga di atas batu besar, Yuyu Kali sedang berjemur pada panas matahari. Kedua matanya memperhatikan sekitarnya dengan waspada. Dan ketika mendengar langkah kuda berjalan, Yuyu Kali langsung terjun ke air dan menghilang. Bokongku pegal ini. Terus-terusan di atas kuda. Nanti aku tidak bisa tidur lurus. Bongkok seperti uleg-ulegan sambel. Jaka Badak, kita ngasuh dulu ya. Dan apa kali ini yang disebut dengan Kali Cagak? Iya. Lihatlah, pertemuan dua kali yang menuju arah sana itu. Kali yang lebih besar itu disebut Bengawan Madiun dan bukan Bengawan Solo. Do, kapan kamu ini pintar?
Tanya terus. Mbok ya sekali-kali menerangkan seperti seorang guru. Misalnya begini, nah, saudara-saudara, terjadinya gunung disebabkan pembengkakan tanah oleh injakan-injakan kaki-kaki gajah yang berat sebelah. Kayak gitu. Klewer. Gajahnya siapa yang kamu ceritakan itu? Kamu itu guru ngajak murid ke blinger. Tadi kan sudah kukatakan umpamanya. Misalnya, jadi bukan sebenarnya, Nduk. Jaka Badak juga denger ya. Nah, gini loh, Wer. Kalau aku seorang guru, setiap murid yang laki-laki semua kerja di sawah. Dan yang perempuan kerjanya di kamarku. Apa kamu mau buat barisan perut blending semua gitu? Malu. Masa ada Jaka Badak, kamu omong rusuh sih? Kamu apa sudah gatel? Jadi laskar itu yang utama harus berkepribadian luhur, bukan milik perempuan. Loh, ini kan seandainya. Kenyataannya aku laskar tempur garis depan, bukan garis pinggiran. Apa ya pinggiran? Pinggiran apa namanya? Kok cuma sekali disebutnya? Tidak usah diucapkan. Simpan saja apa pinggiran-pinggiran yang kamu maksudkan itu. Sekarang kita urun lembut lagi. Ayo. Urun lembut lagi. Nyatanya yang tahu jalan Jaka Badak, kawanan kita. Aku mau mandi dulu di kali. Badanku lama tidak direndam. Supaya seger, Wer. Gampang, nanti saja, Nduk. Ini khawatir ya. Laskar kebutuhan orang jati mengajak kita. Iya, dan kita enak-enak di sini. Harusnya kita membentengi diri dan selalu waspada. Jadi sebenarnya perjalanan 2 hari aman. Kita tidak tahu pada perjalanan selanjutnya menuju Padepokan Marangkari. Betul, iya. Tapi Jaka Badak bersama kita. Aku tidak khawatir ada penyerbuan. Tenang saja. Kamu ini gimana toh? Jaka Badak itu musuh yang tenang. Waduh. Wer, kenapa diam saja? Marah. Seperti pegang suruh saja. Sedikit-sedikit kalau kita salah, marah. Wer, kita ini cuma laskar kepentingan. Tidak boleh marah. Tidak pantas. Lebih cocok kalau... Ya. Ayo, ngomong apa? Apanya yang cocok apa? Yaitu tidak pantas marah. Yang boleh marah hanya para pemimpin saja. Makanya kita tetap awet. Ya, awet goblok. Kalian berdua ini sama saja. Kalian sangat cocok kalau jadi pelawan. Aku suka pada kepolosan kalian. Sayangnya, ya, kita tidak sama. Aku senopati yang ditugaskan kerajaan, dan kalian laskar Pegatur. Tidak apa kan? Kita bisa bersahabat pada hari yang bebas peperangan. Dengar. Jaka Badak itu kata-katanya mencerminkan orang pembelajar. Bicaranya tidak gelelean, kalau ngidul. Wer, lain pohon, lain buahnya, Wer. Kalau semua pohon hanya berbuah pisang, bakalan jadi burung betet. Nerimo saja. Jaka Badak ya Jaka Badak. Gandu ya sama dengan klewer, sama-sama bodoh. Gandu, Lewer, kalian sudah kalian, ya, menurut ukuranku sudah bagus. Ada kemampuan bertempur dan memimpin laskar. Aku ini hanya memimpin laskar BP. Sana, wek, nyebur ke kali ya, wek. Berbeda sekali. Kalau aku memimpin laskar apa, Wer? Ya, kamu pimpinan laskar mundur maju. Mundur ayo, maju ayo. Pokoknya ketemu enak terus. Itu tidak betul. Kapan aku ketemu enaknya, Wer? Tiap hari bersamamu ikut-ikutan belangsak sungsang, walik sumbel. Apa yang enak? Itu. Saking jarang ketemu ya enak. Biar kalang kabut. Ya dirasakan enak saja sudah. Ya kan Jaka Badak? Ya, itu kembali pada diri. Yang enak itu apa? Dan yang tidak enak itu apa? Tetap enak untuk hidup kita. Akur itu. Membuat yang susah itu jadi gampang, perlu dan yang
Aku mau mandi. Tungguin Jaka Badak ya. Aduh, ganti gitu ya. Ada oleng, ada kartu. Gampang tersinggung, tapi juga gampang baik lagi. Nah, itu dia. Wen, kamu sudah lama berteman dengan Gandhi. Sejak masih anak-anak, kemana-mana selalu berdua. Padahal bukan saudara kandung. Tapi ya itu, aku dan Gandu susah untuk dipisahkan. Wer, ayo mandi. Air bening dan dingin. Iya, nanti saja gantian. Kalau mandi saja, Wen. Kita sudah 2 hari tidak ketemu air, loh, Wen. Atau kalau kamu takut aku lari, ikat kedua kaki dan tanganku ini. Apa terus yang ikat? Aku percaya kamu ini tidak akan lupa pada sumpahmu. Nah ya, aku mau mandi atau mau ikut nyebur sekalian? Tidak usah. Gampang, nanti saja. Kalau gitu, tunggu sebentar. Suara gemericik naik kali Cakra itu mengingatkan aku pada Dewi Asti. Ya, di mana dia sekarang? Di Cakra. Perpisahan ini terasa sepi sekali. Dan apakah aku bisa tetap hidup dalam genggaman pengasuh? Tidak gentar pada setiap menghadapi berbagai ancaman. Jaka Badak, tolong ganggu. Dia terbawa arus pusaran kejung. Cepat! Duh, berusahalah untuk tetap ngapung. Bertahan. Ambil bambu di pinggir kali itu. Gunakan pedangmu untuk menembas. Ya, aku akan ambil bambu. Tunggu. Terus bertahan, Du. Bertahan. Hindari gotan arus pusaran di depanmu itu. Awas, jangan terseret. Gandu tampak semakin lemah membebaskan diri dari tarikan air pusaran yang mau menenggelamkannya. Tangannya sudah lemah dan nafas Gandu terengah-engah. Tak jarang minum air kali karena kehabisan tenaga. Jaka Badak tidak berani terjun karena air mendadak jadi deras arusnya. Tenangkan dirimu, Du. Jangan panik. Berusaha terus tidak tenggelam. Ayo, jangan putus asa. Ini Jaka Badak. Bambunya nih. Ayo bambunya. Gulingkan. Iya, Gandu itu. Ke sana ya. Awas. Pegang usul bambu itu, cepat. Ayo, ini. Du. Aduh. Sontoloyo. Hampir saja. Selamat, Duh. Kamu tidak jadi genderuwo kali dempet ini. Du, ambil pernapasan. Ayo. Sebentar juga akan pulih tenagamu. Ayo, diatur. Ayo. Terus gitu. Kamu itu kok ya terlalu tuh. Kalau ada pepatah sambil menyelami air dicari enak. Lah kamu ini malah mau tenggelam di pusaran air. Malah. Kalau kamu yang di pusaran air itu, kamu sudah jadi makanan Yuyu. Enak saja ngoceh. Ada teman celaka malah ditertawakan. Terlalu kamu. Kamu masih hidup. Untung masih bisa kita ribut. Coba kalau kamu tenggelam tadi, aku rugi. Kamu apalagi coba? Sudah tinggal nama yang tidak bisa diajak gegeran, juga diajak ya kenceng kendor di tempat pelesiran, jogetan, gitu. Ya, semuanya ini adalah pengalaman. Nanti kalau ada banjir, kamu sudah bisa menyelamatkan diri. Iya. Terima kasih Jaka Badak. Aku diselamatkan. Sampai saja segalanya selesai. Tanpa pekik peperangan dan senjata. Tapi tenggelam di kali Cadak. Memalukan. Bajumu basah semua, tuh. Jadi tadi kamu mandi pakai baju. Hebat. Apanya yang hebat, Len? Aku baru saja mau buka baju, terpleset jatuh. Ya, enak juga begini. Adem. Masih mau ngasuh atau mau jalan lagi? Jaka Badak, apa masih jauh Gunung Genuk dari sini? Masih 2 hari lagi kalau berkuda. Makanya cukup jauh. Kalau kita tidak cepat, ya mungkin tidak akan bisa sampai di Padepokan Maranggali. Dari kali Cagak ini kita ke arah mana, Jaka Badak?
mengikuti pinggiran kali Jagak ini atau jalan lain? Kita melintasi Bukit Semut. Lalu baru ke Padepokan. Dikatakan Bukit Semut. Apa bukitnya sebesar semut? Atau dulunya kerajaan semut Jaga Badak? Itu aku tidak tahu. Mungkin ada ratu semut yang besar sekali. Atau tidak ada semut barang satupun. Tanyanya yang aneh-aneh kamu. Mana ada bukit sebesar semut? Ngawur saja kamu. Nanya itu tidak bayar, Wer. Ya, sudah. Ayo berangkat. Nah, itu bajumu masih basah begitu mau jalan terus. Tunggu sampai kering dulu. Jemur badan di panasan itu. Situ. Alah, Wer. Waktu aku masih bayi suka ngompol. Kok ya bisa hidup sampai sekarang ini? Sudahlah, ayo berangkat. Gandu sebenarnya hanya risih setelah ditolong oleh Jaka Badak dari pusaran air. Tetapi tidak berani berterus terang karena Jaka Badak adalah tawanan sukarela. Tawanan yang tidak dikalahkan dalam perkelahian, tapi menembus Dewi Astina. Malu tidak malu, nyatanya Jaka Badak tidak minta imbalan apa-apa. Loh, kok masih enak-enakan duduk? Katanya tadi perjalanan masih jauh. Nanti saja. Aku masih betah di pinggir kali Jaga ini. Suara air seperti bisikan-bisikan yang menggugah semua. Wah, aku tidak bisa menangkap makna suara air itu. Kupingku ini susah menerjemahkan bahasa alam. Mungkin karena sering mandi di kali waktu anak-anak, sehingga lupa pada hal-hal yang tidak kulihat dengan mata. Tapi hanya didengar saja begitu. Wer. Kamu malah ketularan Jaka Badak. Kenapa? Sudah jelas kamu tidak berbakat jadi pujangga dari kamu masih dalam perut. Ngomong saja tidak becus. Mau bicara bahasa air segala. Cempe mau jadi anak singa. Lah itu. Wong bodoh malah tidak mau ajar. Aku ini ngaku bodoh. Belum cukup ilmu yang aku dapat. Makanya aku ingin tahu segala bengkak-bengkoknya hidungmu dan hidung setiap orang, Bu. Alasan. Ayo berangkat. Tunggu apa lagi lama-lama di sini? Mau nunggu bajul? Ku minta tunggu sebentar. Aku ingin menikmati pinggir kali ini sepuasnya. Jangan lupa, aku adalah tawanannya. Mungkin aku tidak melihat lagi kali Jaga. Ya, kalau Jaka Badak tetap pada pendiriannya, ya, kita mengalah, Wer. Memang tidak manusiawi kalau pada saat menuju kematian kita tidak memberi kesempatan, Wer. Lagi pula kamu tahu jalan ke Padepokan barangkali? Tahu kamu? Ya, yang tahu itu Jaka Badak. Sudah sabar dulu. Wong sabar itu ya sabar toh. Betul, Wer. Betul. Iya. Air kali Jaga itu sangat sabar. Berhari-hari menyelusuri kali untuk sampai pada sambungan. Bila tebing berliku-liku, ikut pula berliku. Ya, sabar. Gandu dan Klewer melihat arah yang ditunjuk Jaka Badak pada pusaran air yang hampir saja membunuh Gandu waktu mau mandi. Riak-riak air berkejaran dan menabrak Alukar di pinggiran kali itu. Pusaran air itu juga gambaran kesabaran. Kesabaran yang dapat menenggelamkan kalau tidak berhati-hati saat mengikuti arus. Coba, harus apa, Wer? Arus air artinya arus kehidupan. Betul atau salah Jaka Badak? Iya, betul. Aduh. Kita bisa belajar pada contoh-contoh alam sekitar kita. Dan apa air itu? Aku tahu, Wer. Air itu ibarat kita, manusia, ya kan? Dasar kemplok kamu, Du. Air ya air. Masa air disamakan diri manusia? Kalian berdua ini sebenarnya teman baik. Memang, Du. Klewer betul. Nah, Air ya air. Ya kan? Bukan manusia. Bukan Indonesia. Waduh. Aku kok apes terus. Coba lagi Jaka Badak. Masa Klewer saja yang betul? Aku harus bisa sama dengan Klewer. Apa yang ada di dalam air itu? Apa artinya kalau ada buaya? Gampang itu. Aku pasti tidak mau terjun ke kali Jagak itu. Bajuku ini belum kering. Aku cari selamat saja
Selaman selumun selamat. Tak, tidak usah lagi cari-cari makna yang bisa bikin celaka diri sendiri. Itu jawaban nekat namanya. Cobalah berpikir sedikit. Pikir. Lihat yang ada di kali itu. Ada apa? Jaka Badak, aku bukan sejenis ikan lele yang bisa melihat di dalam air. Ngawur. Kamu tahu ya, apa yang ada di dalam air kali itu? Wah, banyak sekali. Ada batu, ya kan? Ya, lalu ikan, yuyu, udang, juga demit, pusaran air itu. Pokoknya banyak lah, ya kan? Ya, satu saja. Tadi aku sudah menerangkan. Air seumpama kesabaran yang harus tetap berjalan di mana saja. Sekarang yang lain. Ada apa ini? Ayo, Wer, jawab. Jangan cuma aku saja yang goblok. Wah, aku tidak tahu. Nah, sudah aku ngalah saja. Mau turun ke dalam kali cagak itu, nanti mengalami seperti kamu, Nduk. Mabok minum air kali. Lihat batu ini. Akan kusambitkan pada benda kecil di permukaan air. Perhatikan. Iya. Buaya. Waduh, besar sekali. Mulutnya mengalami lebar sekali, Wer. Untung 2 kali, Nduk. Kamu tidak dicaplok buaya tadi. Aduh, Jaka Badak. Itu bagaimana bisa tahu ada buaya di kali itu kamu? Hidung buaya selalu ada di Hah? maka aku bisa melihat. Awas, buaya itu kelihatannya marah dan mau menyerang. Dia berenang. Aduh, mundur. Awas, teman-temannya mungkin banyak, Wer. Menjauh. Ya. Jaka Badak, jangan di dekat pinggiran. Jaka Badak, ayo. Aku akan membawa seekor buaya untuk Pekat Suro sebagai tanda perkenalan. Tunggu saja. Jangan kamu mati di buaya itu. Jangan, Jaka Badak. Tenang, dan tunggu aku. Sarang Badak Tunggal. Buaya-buaya yang melihat ada mangsa mendekati, membuka mulutnya lebar dan mendatangi Jaka Badak. Mereka tidak lagi sabar untuk melahap, langsung mengeroyok Jaka Badak dan menggigit apa saja. Tapi apa laju, mangsanya tidak dapat disobek-sobek. Terlalu keras untuk gigitan tajam di mulut mereka. Sementara Gandu dan Klewer yang menonton di pinggir kali jadi bengong. Klewer, lihat buaya itu yang paling besar itu. Aduh, mulutnya menganga, mau mencaplok kepala Jaka Badak. Aduh, ngeri sekali, Wer. Aduh. Anak buaya yang menggigit Jaka Badak itu. Bapaknya buaya itu cukup menarik untuk Pekat Suro. Wer. Aduh, Jaka Badak ditarik masuk ke dalam air. Hah? Hilang. Waduh, Mungkin dibawa ke pusaran air, Wer. gimana, Nduk? Aku tidak berani bantu itu. Berani melawan Raja Air itu. Kamu kalau berani bantu Jaka Badak sana. Melawan pusaran air saja aku sudah kewalahan. Apalagi menghadapi buaya-buaya itu. Wah, Jaka Badak sudah muncul lagi. Celaka, Wer. Buaya keparat. Rasakan ini. Jangan kenai badannya, Nduk. Kulit buaya itu keras. Hantam kepalanya, dekat matanya. Itu sasaran empuk. Ayo, hantam lagi. Terus. Wer. Terus, ayo. Dengan batu yang runcing ini, Wer. Iya. Satu, Iya. dua. Sudah. Cukup. Buaya-buaya itu sudah lari ketakutan. Yang kecil pecah kepalanya. Kelihatan ya, buaya-buaya itu. Jaka Badak belum timbul. Waduh, apa Jaka Badak masih tenggelam? Ditarik buaya besar tadi ke dalam kali cagak ini, Wer. Mungkin juga langsung hanyut, Nduk. Jaka Badak nyatanya seorang sahabat yang penuh pengertian ya, Wer. Walaupun dia jadi musuh besar Pekat Suro dan juga kita, tapi Akan selalu menaburkan kembang kalau setiap kali lewat kali cakap ini. Dan aku bersumpah, Nduk, setiap ketemu buaya pasti kubinasakan, membalas kematian Jaka Badak. kita terus, Wer, ke Maranggali. Jalannya ke arah mana, Nduk? Kita tidak tahu arah Maranggali. Kita pasti tersesat, Nduk. Ayolah, kita jalan kemana saja. Ayo jalan menuju arah bahu kananku ini. Tidak salah itu. Kalau ke kanan, kita balik lagi, Nduk. Ayolah, daripada di pinggir kali cagak ini kita dicaplok buaya. Ayo. Ya, ayolah. Gandu, Klewer,
Mau kemana kamu? Klewer, itu Jaka Badak muncul dari pinggir kali memanggul buaya besar. Gusti Agung, Jaka Badak masih hidup. Ayo, Nduk, kita ke sana. Hei, Jaka Badak. Waduh, kukira kamu tadi sudah mati diterkam buaya. Waduh, aku cuma setengah mati loh. Wah, kemana saja Jaka Badak? Mau jadi penduduk buaya ya? Taubat, oh itu buaya besar sekali, Nduk. Iya. Kalian itu tidak sabaran menunggu. Buaya gede ini cukup untuk tanda mata. Kalian setuju? Akur. Itu cocok untuk Pegatsuno. Saat Gandu dan Klewer mengamati buaya yang ditaklukkan Jaka Badak, ada seseorang mengintai dari seberang kali dengan tatapan liar dan benci. Lalu dia keluar dari tempat persembunyiannya, berdiri hongan. Hei, maling buaya! Mau dibawa kemana buaya itu? Ayo kembalikan! Apa dia itu ratu buaya apa? Uang segera! Apa kamu itu ratu buaya? Kenapa kamu tidak di air? Buaya itu punyaku! Kembalikan! Wah, kerajaan seberang kali itu tambah sablem. Bagaimana Jaka Badak? Biarkan saja. Ayo berangkat. Setelah menempuh perjalanan 2 hari melalui jalan-jalan penuh tantangan, Jaka Badak, Gandu dan Klewer tiba di padepokan Maranggali. Setiap melewati rumah-rumah penduduk, semua jadi kaget dan heran. Waduh, gede banget buaya itu ya. Oh, itu Jaka Badak toh. Wah, dia bawa buaya untuk siapa ya? Awas, jangan keras-keras. Kalau dia dengar, bisa ngamuk nanti. Hei, Laskar, tenang. Jaka Badak sudah jadi tawananku. Jangan panik. Tenang. Lihat, dia memanggul buaya sebagai hadiah untuk Ki Pegatsuno. Hidup Pegatsuno! Bagus! Sana kediaman Ki Pegatsuno memimpin pedukuhan ini dan kekuatan Laskar. Buat yang mengesankan, rapi dan bersih. Aku akan mempelajari semua dan terus pura-pura jadi tawanan. Genduk, panggil Ki Pegatsuno atau Dadung Wesi itu di dalam. Aku menemani Jaka Badak di pendopo ini. Ya, aku akan memberitahu. Oh ya, Jaka Badak, buaya itu taruh saja di bawah. Tidak usah dipanggul-panggul terus. Iya. Kalau begitu, perintahmu aku turuti. Aku temui Ki Pegatsuno. Ki Pegatsuno, para penduduk dan laskar sudah bisa membaur. Berbeda sekali dengan di pedukuhan Larangjati. Para laskar mendapat perlakuan istimewa. Bisa juga dikatakan lebih terhormat. Kowo, itu perbedaan yang cukup jelas untuk kita. Aku berpikir laskar dan penduduk sama saja. Tidak ada bedanya. Kalau kita ingin punya kekuatan ganda. Kekuatan ganda bagaimana, Ki? Ku tahu kekuatan kita satu. Ya, memang satu kekuatan yang sebenarnya dua. Terdiri dari penduduk dan laskar. Karena sumber kita berjuang untuk semua penduduk. Bukan untuk penguasa Prabu Kertajaya dan para pembesar kerajaan yang menghisap darah rakyat. Maka susunan kekuatan kita adalah penduduk juga laskar dan laskar juga penduduk. Sama halnya yang dilakukan Kenangrok di Tumapel. Oh, ya. Aku mengerti, Ki. Pendeknya semua berjuang di garis depan. Ya, betul. Tidak ada yang enak-enakan uncang-oncang kaki jadi penonton yang tidak tahu apa-apa. Nuwun, Ki. Kendo, di mana Klewer? Ada, Ki. Sedang menunggu di pendopo bersama... Siapa? Katakan. Membawa wanita rombengan? Klewer bersama Jaka Badak. Pegatsuro setelah mendengar kata-kata dari Gandu, mendadak tubuhnya bergetar hebat. Tidak menduga musuh besarnya sangat berani mendatanginya. Kowo yang juga mempunyai dendam berdarah langsung berdiri. Aku bunuh saja Jaka Badak. Kebetulan dia mengandalkan nyawanya. Kowo, kuasai dirimu.
Jangan memalukan aku. Ki Pegatsuro, aku harus membalas kematian guruku. Ingat Kowo. Jangan merendahkan diri kita oleh dendam peperangan secara pribadi. Itu menunjukkan berjiwa cebol. Sekali lagi ku peringatkan, jangan buat onar. Tapi kalau Jaka Badak berbuat menyinggung kita sekali saja, pasti binasa. Kalau ada tamu datang merusak, kapluk remuk saja. Kita temui Jaka Badak. Ya. Selamat datang di Maranggalih, Jaka Badak. Selamat bertemu lagi, Pegatsuro. Kubawakan buaya untukmu sebagai upeti aku kemari. Jaka Badak, tidak usah mengada-ada. Kedatanganmu di Maranggalih ini membuatku kaget, tidak pernah terduga dalam pikiranku. Kuakui keberanianmu, Jaka Badak, dan buaya itu kuterima dengan gembira. Ganduk, Klewer, bawa buaya itu ke belakang. Ya Ki, ayo Wer, angkat. Lumayan beratnya Wer. Angkat badannya dulu. Cuma memegang buntut. Ayo. Wer, langsung ke dapur saja Wer. Jaka Badak, apa maksudmu datang kemari? Apa sudah terpikirkan olehmu bahwa apa yang kamu lakukan di Pedukuhan Larang Jati hanya akan sia-sia saja? Kerajaan sedang diguncang pergolakan besar. Kamu akan mati seperti cacing, Jaka Badak. Sebagai seorang pejuang penegak keadilan. Hei, kau jaga kata-katamu. Jaka Badak, senopati tempur tingkat atas. Bukan seperti senopati istana si Aryo Dunuk yang kalian binasakan itu. Jaka Badak tidak suka penyelewengan. Oleh sebab itu, dia termasuk yang disingkirkan dari kalangan istana. Aku tidak merasa disingkirkan, Pegatsuro. Ya. Tentu saja tidak. Kamu tidak akan pernah merasakan bahwa kepindahanmu dari kalangan istana karena kamu tidak bisa diajak untuk bersenang-senang di atas darah rakyat yang tertipu. Rakyat kerajaan Panjalu yang menjadi sumber jarahan yang menguntungkan. Tidak usah mungkir, Jaka Badak, bahwa mereka yang selalu berpakaian bangsawan tidak berbeda dengan bajingan-bajingan tak berperi kemanusiaan. Sampai kaum Brahmana banyak yang mengungsi karena muak melihat kebejatan demi kebejatan lain yang berdalih ketentraman penduduk. Itu terserah padamu, Pegatsuro. Urusanku adalah jadi tanggung jawabku. Mereka para babi-babi istana itu memang banyak membuat kejahatan-kejahatan yang tidak mempan untuk diadili. Jangan tanyakan itu padaku. Oh, jadi selama ini kamu juga tidak menyukai tindakan para kalangan orang istana. Kenapa tidak bergabung dengan kita? Aku hanya bergabung pada jalan pikiranku yang bisa dibenarkan oleh semua pihak, Kowo. Sekarang ini aku masih menjadi senopati kerajaan Panjalu Kediri. Maka keselamatan kerajaan jadi tanggung jawabku. Aku kagum pada pendirianmu yang tetap teguh, Jaka Badak. Kesetiaanmu pada tugasmu sebagai senopati kerajaan seharusnya jadi contoh para senopati lain. Tapi sudah zamannya menumbuhkan sesuatu yang baik selalu penuh tantangan dari kalangan yang sudah merasa terbaik dan mapan. Itu jadi celaka semua. Ki Pegatsuro, pembicaraan jadi tidak karuan. Jaka Badak kemarin tentu punya tujuan. Oh iya. Jadi apa tujuan ke Maranggalih ini, Jaka Badak? Aku tidak punya tujuan apa-apa. Bohong. Pasti kamu menyelidiki kekuatan kita. Jangan berpura-pura jadi duta keselamatan. Omong kosong saja. Itu hakmu, Kowo. Kalau kamu anggap musuh, itu juga hakmu. Jaka Badak, nyawa guruku, nagih janji kematianmu. Ayo tarung di tataran itu. Ayo. Hei, omong. Kendalikan dirimu. Dukuhan Maranggalih ini bukan medan pertempuran. Di sini tempat aman bagi siapa saja. Kalau mau bertempur di luar pedukuhan ini, aku tidak melarang. Sadap. Kowo, aku saat ini sudah ada pada keadaan kalah. Tidak usah membuang tenaga untuk bertempur dengan percuma saja menghabiskan tenagamu. Apa salahnya? Walau kita bermusuhan, sekali waktu dapat berdampingan secara damai. Waktu perang ya perang. Saat tentram begini, amat sayang kalau dibuat ajang pertarungan.
Itu betul Jaga Badak. Kita ini manusia yang selalu butuh ketentraman, bukan perang terus-menerus. Nah, kamu perhatikan itu tadi. Kita harus menyisakan waktu untuk ketenangan. Ya, kewaspadaan itu perlu. Karena yang datang bukan teman. Jaga Badak tetap musuhku. Juga musuh para pejuang keadilan. Bicaramu terlalu jauh, Bowo. Keadilan itu suci, murni dari segala kotoran duniawi. Kalau jadi pejuang keadilan hanya untuk kepentingan diri sendiri, itu bukan memperjuangkan keadilan. Selain itu, keadilan tidak harus diperjuangkan dengan peperangan. Keadilan adalah lambang kebeningan jiwa. Omonganmu seperti petapa. Apakah yang kamu perjuangkan menjadi senopati mengemban tugas keadilan? Oh, bukan. Aku senopati tempur. Aku bukan orang-orang pertimbangan bijaksana. Kowo. Batasi pembicaraanmu. Perkenalan dengan Jaga Badak sekarang ini merupakan pengalamanku menghadapi musuh kian luas. Jaga Badak, sekali lagi kedatanganmu kemari ada apa? Apakah ada pesan dari Larang Jati? Pegat Suro, aku sampai di Maranggali ini, aku ini menjadi tawanan Gandu dan Klewer. Ki Pegat Suro, kalau Jaga Badak tawanan, dia harus diadili dan dihukum. Jadi kamu tawanan Gandu dan Klewer. Wah. Sayang sekali. Kamu harus diadili Jaga Badak sesuai dengan tindakanmu. Besok kamu diadili secara adil. Hidup atau mati. Pengakuan Jaga Badak sebagai tawanan Gandu dan Klewer sangat mengejutkan di kalangan pengikut Pegat Suro. Hal ini disebabkan tidak masuk akal. Beberapa pemuka perjuangan pernah dibuat jungkir balik oleh Jaga Badak. Dan tiba-tiba saja dua orang cantrik mampu membawa Jaga Badak sebagai tawanan. Dan itu harus dibuktikan lagi. Maka Jaga Badak akan disidang sesuai hukum perang yang berlaku. Saudara-saudara, kita berkumpul di pendopo ini dengan tujuan menghadiri tawaran besar seorang senopati yang tidak asing untuk kita semua, yaitu Jaga Badak. Tenang, saudara-saudara harap tenang. Demi kelangsungan peradilan Jaga Badak berjalan lancar. Kepada Ki Dadung Wesi, silakan dimulai. Aku langsung melaksanakan peradilan atas nama Pegat Suro. Aku akan mengadili Jaga Badak sesuai dengan perbuatannya. Ya, setuju. Jaga Badak, aku akan menuntutmu atas segala tindakanmu membela pedukuhan Larang Jati. Tetapi sebelumnya, aku ingin tanyakan, betul Gandu dan Klewer menawanmu dengan pertempuran? Tidak, Dadung Wesi. Aku tidak bertempur dengan Gandu maupun Klewer. Aku menebus nyawa Dewi Astini yang ditawan lebih dulu oleh Gandu dan Klewer. Wah, seperti senopati kasur. Saudara-saudara, tenang. Kulanjutkan, Jaga Badak, mengingat keberadaanmu sebagai senopati kerajaan Panjalu Kediri, ada pertimbangan tersendiri. Aku siap menjalani hukuman apa saja. Untuk menjalani hukuman itu gampang, Jaga Badak. Tapi apakah sesuai hukuman yang kamu terima? Ini memerlukan keputusan dari beberapa tokoh perjuangan. Selain itu, Pegat Suro punya rencana lain atas dirimu. Aku juga punya rencana menjalani hukumanku, Dadung Wesi. Walau aku sudah jadi tawanan. Rencanamu tidak ada lain untuk menuju kematian yang pasti kamu jalani. Ya, para korban peperangan menuntut ganti nyawamu. Jadi keputusan adalah hukum mati untukmu.
Para penduduk yang berkumpul di pendopo merasa puas mendengar keputusan Dadung Wesi. Mereka pulang bergembira penuh kemenangan. Lain halnya di ruangan pertemuan para pemuka perjuangan Pegat Suro. Semua tetap ada kendali diri. Lembu Melantingan tampak berpikir keras untuk mendapatkan siasat baru. Kita sudah mempunyai kemenangan besar yang sudah ada di depan kita. Hanya perlu juga ada usaha-usaha lain. Aku yakin Jaka Badak punya rencana besar untuk menghancurkan kita semua. Di Lembu Melantingan, aku tidak banyak tahu tata cara Jaka Badak menggempur lawan-lawannya sebelum bermusuhan dengan aku. Kelebihan Jaka Badak, dia taruhkan kematian pada setiap gerakannya. Kita pada umumnya memperhitungkan nyawa sendiri paling utama. Lain halnya dengan Jaka Badak, dia berani binasa asal tujuan utama terlaksana. Maka dia mendapat julukan Senopati Sableng. Kakang Pegat Suro, sementara Jaka Badak ditahan di penjara bawah tanah, dijaga Gandu dan Klewer. Kenapa hanya Gandu dan Klewer? Tidak ada laskar lain? Tentu saja dengan yang lainnya. Maksudku, Gandu dan Klewer yang bertanggung jawab selama Jaka Badak menjadi tawanan kita. Iya. Aku kok ya jadi bingung sendiri. Aku kehilangan ketenangan ini. Inilah salah satu cara Jaka Badak menggoyahkan ketabahan Ki Pegat Suro. Iya. Dia tahu membuat kepanikan pada lawan. Tapi tidak usah khawatir, Jaka Badak akan lesu setelah ketemu aku di sini. Sekarang ini perlu kita bicarakan kelanjutan perjuangan kita. Iya. Jaka Badak dipendam saja sementara. Oh, dia sudah pasrah nyawa. Gimana Ki Lembu Melantingan? Tadi sudah kukatakan, Jaka Badak dapat digunakan menekan Larang Jati, menjatuhkan dia dari jabatannya sebagai kuwu. Pegat Suro seperti baru menyadari akan siasat Ki Lembu Melantingan. Satu cara yang cepat dan tepat, Jaka Badak dapat ditukarkan dengan pedukuhan. Paling tidak harus mendapat satu kemenangan dalam langkah merebut pedukuhan yang jadi sengketa. Siasat Ki Lembu Melantingan bisa digunakan, Kang. Aku yakin nyawa Jaka Badak terlalu mahal untuk satu daerah garapan kita dulu. Lalu siapa yang akan pergi ke Larang Jati memberitahukan bahwa kita menangkap Jaka Badak dan bermaksud itu tadi, Jaka Badak sebagai penukar pedukuhan? Tidak, berarti Jaka Badak mati. Aku tidak dapat menemui Larang Jati dan terlalu hina buatku. Aku tahu siapa kuwu Larang Jati. Coba bayangkan, semenjak jadi kuwu, nama pedukuhan terus diganti sesuai dengan nama dirinya. Apa mau jadi dewa? Nah itu, dulu pedukuhan itu bernama Karangwungu dan diganti namanya menjadi Larang Jati. Jadi jelas sekali Larang Jati mau menghapus sejarahku, hapus perjuanganku membuka pedukuhan itu. Kita ini belum lengkap, Kang. Ki Batang Manghiran belum datang. Apa mungkin Ki Batang Manghiran dapat diandalkan untuk menyampaikan gugatan kita untuk tebusan Jaka Badak? Ingat, Kang, ada peristiwa Kalang Kanuragan dulu. Semua benteng Larang Jati dikalahkan Ki Batang Manghiran yang akhirnya membuat muncul Jaka Badak dari persembunyiannya. Oh iya, ada dong. Mana Ki Batang Manghiran? Ke Paragan. Rencananya hari ini datang bersama muridnya Weling Mulet. Tapi aku ragu akan hasilnya. Bisa saja Larang Jati mengorbankan Jaka Badak dan dia tetap berkuasa dan masih tetap dapat perlindungan kerajaan. Coba aku ajak Jaka Badak kemari. Tunggu sebentar. Dugaan Ki Pegat Suro bisa juga terjadi. Jaka Badak dikorbankan dan tetap mengangkangi pedukuhan. Kalau hal itu benar-benar dilakukan Larang Jati, manusia apa jenisnya dia itu? Tidak ada jalan lain. Gempur besar-besaran Larang Jati. Kalau perlu minta bantuan dari Tumapel. Kita sudah terlanjur mengangkat senjata. Jadi tinggal ada dua pilihan. Maju menggempur atau mundur dan jadi perempuan semua. Maju menggempur sudah jadi pekerjaan laskar, baik yang pangkat rendahan atau sinopatinya. Kecuali laskar yang cuma cari pekerjaan untuk butuh makan, paling lari dari kancah peperangan. Percakapan Pegat Suro dan Ki Lembu Melantingan terhenti saat Jaka Badak masuk di ruang tamu disertai Dadung Wesi dan Kowo.
Kowo kelihatan sekali masih menyimpan dendam. Wajahnya keruh menahan amarah. Berikan hormat pada Ki Pegat Suro. Ayo jaga badak. Jangan hanya berdiri dan mau duduk. Ingat, kamu tawanan. Tapi aku bukan tawananmu, Kowo. Kowo, mundur. Iya, Ki. Aku diundang di pertemuan ini. Ada apa lagi? Tadi Dadung Wesi sudah memutuskan hukuman mati untukku di hadapan penduduk. Jaga badak, caramu menghadapi lawan-lawanmu. Aku ini sudah hafal siasatmu. Maka aku berembuk dengan Ki Pegat Suro. Aku tidak ingin ada kekalahan di pihakku. Ya, paling tidak kita seimbang. Aku sudah diputus mati oleh Dadung Wesi. Apa itu hanya sandiwara lembu melantingan? Bukan sandiwara. Meluaskan keadaan agar tidak terus kaku. Penduduk yang dibutuhkan cuma ketentraman dan kebebasan. Tidak terjajah saja. Kalau dirimu tidak selamanya harus mengikuti garis. Kamu bukan maling wedus jaga badak. Kita bukan sepasang begal yang sedang memperebutkan harta karun jaga badak. Kita ini sama-sama pejuang. Kita adalah kancah api pertempuran, dan itu tidak bisa dielakkan. Kalaupun bisa, hanya berhenti sebentar, lalu berkorban lagi. Sudah edan semua. Kematian guruku tidak diperhitungkan. Awas, jaga badak. Kamu pasti mampus di tanganku. Kowo sangat kecewa akan tindakan Pegat Suro yang dianggapnya tidak adil. Jaka Badak yang sudah diputuskan hukuman mati cuma untuk meredakan keadaan agar tidak memuncak pada perbuatan nekat dan ngawur daripada laskar dan penduduk pengikut Pegat Suro. Dan Jaka Badak tidak lagi dipendam dalam penjara bawah tanah, tapi diberi tempat sesuai jabatannya, Senopati Eng Alogo. Nah, kalau mau ngaso, silahkan. Dan tidak usah khawatir. Di sini tidak ada kalajengking merah yang membinasakan Ki Banteng Kidal itu. Aku belum letih betul. Rasanya aku mulai betah di padepokan ini. Rumah ini jadi milikmu kalau kamu bergabung dengan Pegat Suro, Jaka Badak. Ya, itu biasa. Hadiah yang membawa untung bagimu. Kita tidak mencari keuntungan, kan? Tapi jalan temu agar kita tidak selalu bertentangan. Aku belum tertarik pada sebuah rumah. Aku masih suka keluyuran. Kowo membawakan untuk siapa itu? Kamu bukan tawanan lagi, Jaka Badak, tapi kehormat yang dimuliakan oleh para ksatria, juga golongan begal-begal dari Alas Purwo. Sambil ngaso, pasti tambah nikmat. Sambil minum degan dengan gula merah. Ayo Jaka Badak, dicicipi dulu. Terima kasih. Pasti aku minum. Hanya 2 degannya? Lah, untukmu mana, Kowo? Sudah duluan tadi. Dan masih ada kalau kau mau tambah degannya. Aku masih akan disuruh Ki Pegat Suro melatih laskar. Iya, sekali lagi terima kasih atas kirimanmu. Nanti aku akan ikut ngobrol-ngobrol. Ya. Kowo kelihatannya ramah, tapi matanya berkilat-kilat. Momen degan ini pasti ada racunnya. Ada apa, Jaka Badak? Kamu mengawati Kowok seperti ada sesuatu yang menarik perhatian. Kowo itu, ya, cukup terampil untuk bertempur. Punya semangat tinggi. Ya, itu berkat gemblengan Ki Banteng Kidal. Nyatanya, Kowok seorang cantrik yang cukup punya kemampuan lebih. Bila dibanding dengan Gandu dan Klewer. Dadung Wesi, para penduduk itu mau apa kemarin? Hoi penduduk Maranggali, apa-apaan kalian ini? Ayo kembali. Hoi, kalian tidak mendengar suaraku? Awas pedangku ini. Rupanya pergolakan di sini terlalu bersemangat, sampai lupa pada pemuka-pemuka perjuangan. Ya, biasanya tidak pernah terjadi hal seperti ini. Pasti ada yang mengatur penduduk itu. Lihatlah penduduk itu. Mereka ganti berteriak-teriak di depan pendopo kediaman. Kenapa jadi rusuh begitu?
Tidak bisa dibiarkan itu. Itu sudah biasa, Dadung Besi. Manusia gampang bergolak kalau ada beban di batinnya. Apakah di sini juga diperlakukan hukum perang? Iya, hal itu penting dalam masa perjuangan. Mempersiapkan diri sebelum perang. Maka benar sekali dugaan. Penduduk itu gampang sekali meletup-letup jiwanya oleh tempat keadaan senjata. Tapi baru hari ini terjadi ledakan itu. Jaka Badak, apakah pergolakan penduduk itu juga termasuk salah satu rencanamu yang kamu perhitungkan secara teliti? Bukan rencanaku, tapi Ki Lembu Melantingnya. Jangan lupakan itu. Dia adalah ahli siasat kerajaan yang sudah diberhentikan. Kamu seperti sudah menduga kekuatan kami semua. Dan kamu tetap tawanan, Jaka Badak. Kecermatanmu menghadapi segala keadaan itu pelajaran berharga, tapi juga mematikanmu. Bersiaplah untuk menghadapi kematianmu besok. Kalau baru sekarang kamu katakan itu, kamu terlambat. Sebabnya, sejak aku mengikuti Gandu dan Klewer, aku sudah menganggap diriku mati. Jadi apa artinya kematian yang kamu akan berikan padaku itu? Degan ini aku tidak biasa minum. Aku lebih suka minum air sumur saja. Dan langsung dari sumbernya. Itu lebih murni. Bilang saja kamu tak, degan itu ada racunnya. Jadi kamu tidak mau minum? Ya, aku masih ingin hidup sampai besok untuk menjalani hukuman mati di depan penduduk Maranggali. Kalau aku mati sekarang, wibawamu akan rusak. Jaka Badak cermat sekali. Aku bisa kebobolan karena ketololanku sendiri. Dia tawanan. Lihat Dadung Besi. Penduduk langsung pergi saat Ki Lembu Melantingan muncul di pendopo. Kenapa? Aku tidak tahu. Ya, mungkin penduduk itu takut melihat Lembu Melantingan marah. Itu sudah diatur untuk membuat keadaan menjadi kacau saja. Ada-ada saja. Ini kekacauan pertama dan bisa berlanjut dengan yang lain. Ayo Jaka Badak, diminum degan. Oh, iya. Degan ini berbahaya. Bagaimana caranya? Gampang. Pura-pura jatuh saja. Degan hijau ini sangat enak kelihatannya. Apalagi untuk tidur, tambah enak. Dan untuk obat, degan ini diberi telur ayam, madu, dan garam sedikit, lalu dibakar. Sudah pernah mencobanya? Wah, belum. Aku paling-paling ya tinggal minum saja, tanpa dicampur apa-apa. Juga tidak dicampur dengan racun. Oh, jadi kamu curiga degan ini beracun? Lihat, aku minum duluan. Segar. Cobalah. Kasihan yang memetik. Dadung Besi benar-benar membuktikan niatnya. Degan yang diperuntukkan Jaka Badak dicicipinya. Saudara pendengar, benarkah dugaan Jaka Badak bahwa degan yang dihidangkan Kowok mengandung racun? Lalu bagaimana nasib Dadung Besi? Silakan mengikuti kisah selanjutnya esok hari. Serial Jaka Badak dalam episode Karang Kobar Dewi Astini. Sampai jumpa.